Ya, kembali di Market Review. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah untuk kemudian memberikan penggambaran lebih jelas mengenai bagaimana volume penjualan mobil di pasar domestik selama semester 1 tahun 2020. Kami tayangkan datanya sebagai berikut. Kami kompilasi datanya dari Gaikindo sampai dengan 15 Juli 2020. Seperti Anda saksikan di layar televisi, ada penurunan yang sangat-sangat signifikan. Terlebih di angka ataupun di bulan Maret 2020 ke bulan April 2020. Dan jika kemudian Anda bandingkan di bulan Mei ke bulan Juni, memang ada peningkatan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yongki. Dan berikutnya ini adalah mengenai mobil yang kemudian masih terserap pada saat pandemi COVID-19, dapat disaksikan di layar televisi. Ini juga kami kompilasi datanya dari Gaikindo sampai dengan 15 Maret 2020. Saya kembali berbincang bersama Pak Yongki. Pak Yongki, bicara mengenai tadi apa yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa kalau kita kemudian bandingkan dengan sektor yang lain pada saat pandemi COVID-19, ada subsektor bisnis yang tetap beroperasi. Artinya secara market pun walaupun kemudian kecil, tapi serapannya masih ada. Bagaimana dengan sektor otomotif? Apakah kemudian pada saat pandemi ini terjadi sampai dengan sebelum PSBB berubah menjadi PSBB transisi, penjualannya di sektor-sektor usaha apakah memang terhenti total atau masih ada penjualan? Ya, jadi begini, kita mesti lihat ada beberapa segmen atau katakanlah misalnya kendaraan niaga. Kendaraan niaga ini juga terhenti atau minusnya besar sekali, hampir mencapai 45% jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Karena tahun lalu kan tidak ada COVID-19. Tetapi penyebab utamanya adalah proyek-proyek infrastruktur sementara dihentikan dulu, ya kan, karena adanya PSBB ini dan lain-lain, ya kan. Ditambah lagi misalnya turis Indonesia juga berkurang atau bahkan berhenti total dan lain-lain. Tentunya kita tidak perlu bus-bus baru untuk mengangkut turis dan lain-lain. Jadi ini semua terkait. Karena kalau kita bicara adalah apa sih, otomotif adalah alat angkut darat. Nah, jadi kita harus paham apapun yang terkait dengan alat angkut darat ini, tentunya kalau itu semua terhenti, ini akan terhenti juga. Nah, begitu juga di sektor lain. Daya beli masyarakat kita turun. Ya kan, orang tidak lagi memikirkan mau ganti mobil, mau beli mobil baru, dan lain-lain. Ya, mikirnya sekarang adalah kesehatan dulu deh. Bagaimana kita sehat, kita work from home, tidak perlu ke kantor, dan lain-lain, kerja dari rumah. Sehingga semua itu menyebabkan akibat-akibat yang membuat penjualan otomotif itu ya hampir dikata terhenti gitu, ya kan. Nah, akibat dari ini, akibat berantainya adalah pabrik komponen. Pabrik komponen otomotif pun terhenti. Karena kita tidak memerlukan lagi suplai. Apa itu namanya suplai ban, apa suplai kaca, apa suplai pelek, atau dan lain sebagainya. Itu kita hentikan sementara dari pabrik-pabrik komponen tersebut. Jadi ini berantai betul gitu. Baik, ya secara rata-rata Pak Yongki, sektor mana ataupun segmen mana lah ya yang memang mengalami pelemahan paling signifikan? Hampir di semua segmen kendaraan bermotor, mulai dari LCGC, mulai dari kendaraan niaga, mulai dari MPV, sedan, semuanya turun kurang lebih di sekitar 45-50% dibanding tahun lalu. Kembali lagi saya katakan bahwa kurang fair untuk membandingkan, karena tahun lalu kan tidak ada COVID. Betul. Ini karena ada COVID dan juga 3 bulan terakhir ini di semester 1, yaitu April, Mei, Juni, itu yang parah sekali tentunya. Baik, ya Pak Yongki, secara sektoral ini memang teman-teman di industri otomotif sudah sangat siap untuk sprint lah ya. Tapi Anda tadi menyebutkan bahwa ada beberapa kendala, di antaranya adalah perusahaan pembiayaan, karena memang rata-rata kebanyakan yang membeli mobil dengan skema leasing. Mereka menerapkan untuk DP-nya saja sampai dengan 40 sampai dengan 50%. Dari asosiasi ke asosiasi, komunikasinya seperti apa dan input yang diberikan dari teman-teman industri otomotif seperti apa supaya pada saat sudah siap untuk mengejar ketertinggalan di semester 1, semua sektor lah ya ataupun semua lini ini sudah sangat siap mendukung sprint dari sektor otomotif.
Ya, jadi gini, perusahaan pembiayaan punya asosiasi sendiri yang namanya APPI, ya kan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kami bisa memahami bahwa mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan tadi transaksi-transaksi, meminta uang muka yang besar agar supaya cicilannya itu kecil, supaya kelanjutan daripada kesinambungan cicilan tersebut bisa terjamin. Itu kita tentunya paham dan bisa mengerti, karena mereka juga tentunya punya policy sendiri di perusahaan-perusahaan itu. Mereka tentunya tidak mengharapkan ada kredit macet atau apa tentunya kan, dan tidak berkeinginan untuk menyita kendaraannya dan lain-lain. Itu. Tetapi di lain sisi kita juga sangat berharap tentunya kerjasama ini dapat diteruskan, ditingkatkan antara penjualan kita, karena saya selalu bilang penjualan otomotif tanpa ditunjang dengan pembiayaan sulit dan berat sekali. Sebaliknya orang yang namanya perusahaan pembiayaan, mereka kan menjual uangnya. Tapi kalau produknya tidak ada, kan juga nggak bisa. Jadi kesinambungan antara kedua asosiasi tersebut harus sangat erat. Ya. Nah, harapan kami tentunya ke depan adalah kalau misalnya pemerintah, kita menyambut baik tentunya dengan adanya Perpu 01 waktu itu tahun 2020, ya kan, di mana pemerintah mengadakan katakanlah stimulus-stimulus yang sangat berarti buat kita di pemotongan PPh dan seterusnya pajak dan lain-lain. Tetapi kami juga masih berharap kepada pemerintah agar, karena di negara tetangga sudah dilaksanakan pengurangan pajak-pajak yang terkena langsung kepada kendaraan bermotor tersebut. Khususnya pada kendaraan-kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Jadi bukan yang diimpor, tapi yang khusus yang diproduksi di dalam negeri. Agar mobil-mobil ini harganya bisa turun, bisa diturunkan oleh para APM. APM pun bersedia juga memberikan katakanlah subsidinya tadi, supaya bisa dibeli oleh masyarakat. Ya, sejauh mana input ini sudah disampaikan ke pemerintah, Pak Yongki, dan bagaimana feedback-nya sejauh ini? Ya, kami sudah menyampaikan data-data dan kurang lebih usulannya juga melalui Kementerian Perindustrian khususnya, dan katanya sedang dirundingkan dengan pihak Kementerian Keuangan dan lain-lain. Karena ini adalah stimulus-stimulus yang langsung mengena kepada objeknya atau barangnya. Dan akibatnya dari situ mungkin kita bisa mengharapkan angka penjualannya meningkat. Kalau angka penjualan meningkat ini, maka produksi-produksi di pabrik-pabrik akan bergerak lagi, bergulir lagi. Begitu juga tadi yang saya katakan pabrik komponen. Karena kalau kita lihat total orang yang terlibat di industri otomotif itu kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta orang yang terlibat, karyawan-karyawati yang ada. Baik di industri otomotifnya maupun yang lebih banyak lagi adalah di industri komponennya. Nah inilah kami berharap itu bisa dapat pengurangan. Ada lagi yang kita barangkali juga pernah menyurati kepada Bapak-Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur dan lain-lain, adalah biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor, agar barangkali dapat ditinjau ulang hanya untuk sementara waktu saja. Ya kan, untuk 6 bulan ke depan mungkin atau apa dapat diberikan semacam stimulus yang bisa membuat harga mobil turun dan angka penjualan meningkat. Itu harapan kami. Baik, masih ada satu segmen Pak Yongki. Kita lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.